Kisah nyata di balik gambar terkutuk di game Roblox. Saat kita asik mencari game untuk dimainkan, seringkali kita melihat thumbnail yang terlihat biasa saja. Tapi tahukah kamu dari jutaan gambar di Roblox, ternyata ada beberapa foto yang diangkat dari kejadian asli yang sangat mencekam. Contohnya The Expressionless, wanita dengan wajah manekin yang memiliki gigi tajam. Atau misteri Selena Delgado, sosok yang menghantui TV Meksiko tanpa ada catatan sipil tentang keberadaannya. Bahkan The Dolphin Face, tentang kisah menakutkan pria yang wajahnya dioperasi mirip lumba-lumba. Konon, sosok di dalam gambar ini akan terus mengawasimu jika kamu tidak memberikan tanda suka pada video ini. Hari ini kita akan bongkar kenapa foto-foto mengerikan ini bisa sampai ke dunia Roblox. Yang pertama, sosok pucat di game Roblox Be Quiet or Die. Sosok ini bukan sekedar sosok monster biasa. Visual ini terinspirasi dari salah satu kisah paling kelam di internet, The Russian Sleep Experiment. Kisah ini berlatar belakang pada akhir tahun 1940-an di sebuah fasilitas penelitian rahasia Uni Soviet. Jadi ada 5 orang tahanan politik yang dianggap sebagai musuh negara. Mereka tuh harus tetap terjaga selama 30 hari berturut-turut. Para peneliti menggunakan gas berbasis stimulan yang dialirkan ke dalam ruangan tertutup agar para subjek tidak bisa tidur. Di 5 hari pertama semuanya tampak normal. Setelah 9 hari, kegilaan dimulai nih. Salah satu subjek berteriak histeris selama berjam-jam sampai pita suaranya rusak. Peneliti yang khawatir akhirnya memutuskan untuk mematikan gas stimulan dan membuka pintu ruangan pada hari ke-15. Saat pintu dibuka, pemandangan di dalamnya sangat mengerikan. Ada transformasi fisik, para subjek telah kehilangan kemanusiaan mereka. Mereka melakukan tindakan kanibalisme terhadap diri mereka sendiri. Otot dan kulit mereka terkoyak, memperlihatkan organ dalam. Namun mereka masih hidup dan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Wajahnya terdistorsi seperti sosok di foto ya. Mereka digambarkan memiliki wajah dengan senyum yang tidak wajar dan mata yang lebar. Sosok pucat di Roblox ini adalah potret subjek yang sudah rusak itu. Oke, kita akan coba memainkan game Be Quiet or Die ini ya. Seperti apa seremnya game ini ya. Kita coba lihat. Play. Intinya jangan berisik di game ini ya. Ruangannya juga mengerikan ya. Seperti di rumah sakit nih. Kita masuk ke lantai berapa ya? Oke, ayo. Kayak Squid Game ya. Kita nggak tahu harus apa gitu. Tapi katanya ada jump scare. Musiknya bisa dihilangin nggak sih? Wis. Oh itu. Sosoknya tuh badut ya. Iya. Ini tempat lain di rumah sakitnya ya. Jump scare everyone katanya. Hati-hati ada jump scare ya. Oh itu. Banyak sosok-sosok yang aneh di sini tuh ya. Lari. Berarti sosoknya tuh bukan hanya 1-2 orang ya, tapi banyak sosok aneh yang ada di rumah sakit hasil dari kengerian eksperimen di rumah sakit ya guys. Ya, kita harus kabur aja gitu ya. Dia bawa pisau ya kalau yang ini ya. Hai. Wah, ngejar guys. Gak ada. Terjebak. Aduh. Oke, cuman gitu aja. Berarti kita harus bertahan sampai kita selamat ya. Dan orang-orang yang ada di rumah sakit itu hasil eksperimen mengerikan dari manusia yang tidak beradab mungkinnya, karena jahat banget. Lebih ngeri tidak tidur 15 hari ya daripada kita kena senjata gitu kan ibaratnya ya. Yang kedua ada game Ophelia. Nah, sosok dalam foto kedua ini adalah Ophelia. Dia digambarkan sebagai sosok wanita dengan wajah putih, pucat seperti topeng, mata merah menyala, dan tangan yang menyerupai kabel atau tentacle mesin. Desain dan kisahnya sangat mirip dengan beberapa fenomena seram di dunia nyata, yaitu legenda urban Kuchisake Onna atau wanita yang bermulut robek ya. Visual mulutnya tuh yang lebar dan juga hitam sangat mirip dengan legenda Jepang tentang Kuchisake Onna. Menurut cerita dia akan muncul dan bertanya apakah dia cantik, lalu merobek mulut korbannya agar menyerupai dirinya ya. Apakah dia cantik? Apakah aku cantik? Ya serba salah, jangan dijawab ya.
Nah, Ophelia ini bukan hantu ya, melainkan hasil dari kegilaan ilmu pengetahuan. Ada juga nih lagu hits ya dari Taylor Swift berjudul The Fate of Ophelia. Di lagu ini, Ophelia mengalami kegilaan setelah ayahnya, Polonius, dibunuh secara tidak sengaja oleh Hamlet, kekasihnya. Nah, kalau di sini di game Roblox, Ophelia itu mati karena ambisi manusia. Jangan tertipu dengan namanya yang cantik, di balik kabel-kabel itu hanya ada satu keinginan, yaitu memastikan kamu tidak pernah keluar dari fasilitasnya hidup-hidup. Oke, kita coba game Ophelia ini ya. Semengerikan apa sosok dari Ophelia ini? Investigasi. Beberapa jam sebelum investigasi. I was waiting for you. I'm rather busy these last time with some things. There are several cases of disappearances in a village. We will give you more information soon, but just prepare to go there from here a few hours. Oke. That's all. You can go. Sebuah investigasi yang harus kita selidiki ya. Ophelia. Temukan beberapa warna ya. Ada merah, ada hijau. Kita cari warna-warna. Oke, semua warna udah dikumpulin. Kita coba apakah ada apa di balik pintu ini ya. Ih. Oh, itu sosok Ophelia-nya barusan ya. Oke. Dia meneror, tiba-tiba ada di depan mata ya. Oh, kita butuh linggis untuk melanjutkan ini ya. Nah, itu dia tadi game Ophelia ya. Intinya kita harus memisahkan investigasi karena kematian Ophelia ini misterius ya. Jadi kita harus mencari tahu sebetulnya dia tuh kenapa gitu mungkin ya. Sosok di Horror Hospital. Sosok dalam foto ini adalah entitas utama dari game Roblox berjudul Horror Hospital. Mengenai karakter dalam game ini, sosok ini biasanya muncul sebagai penunggu rumah sakit jiwa yang terbengkalai. Wajahnya yang hitam putih dengan tekstur kasar, mata putih menyala yang melotot, dan juga senyum yang terdistorsi dirancang untuk menciptakan efek paranoia. Dia adalah predator yang akan mengejarmu di lorong-lorong sempit di rumah sakit. Game ini mengambil inspirasi dari kengerian nyata di berbagai rumah sakit jiwa tua di seluruh dunia, seperti Waverly Hills Sanatorium, tempat-tempat nyata di mana ribuan orang meninggal karena prosedur medis kuno yang kejam. Dan juga itu ada kemiripan dengan Jeff the Killer. Sosok Jeff the Killer ini digambarkan sebagai remaja yang kehilangan akal sehatnya, memotong kelopak matanya agar selalu terbuka ya, jadi matanya tuh melotot, dan mengukir senyum di pipinya. Foto di game ini menggunakan psikologi ketakutan yang sama, tatapan mata yang tidak pernah berkedip. Di dunia nyata banyak laporan tentang shadow people atau sosok bayangan yang terlihat di bekas rumah sakit jiwa. Nah, kita coba mainkan gamenya ya, Horror Hospital. Matanya aja udah ngeri ya. Serem banget wajahnya ya. Ini di rumah sakit lagi nih. Horror Hospital, di mana ketakutanmu dimulai katanya. Wih, di rumah sakit langsung ya. Rumah sakit jiwa ini mah ya. Ini siapa lagi? As. Ada kunci. Kita butuh kunci katanya guys. Jadi ini menceritakan keadaan di rumah sakit jiwa ya. Pengen tahu seperti apa sosok hantunya? Ini dia mata yang menyala, ini tuh korban ya guys. Korban keganasan manusia. Tapi ini kayaknya gak bergerak, ini cuman robot ya. Mengagetkan aja sih. Oke. Aku akan menemukanmu katanya. Oh, ada cafe ya di rumah sakit jiwa ini. Ini sih paling serem menurut aku ya. Udah mah rumah sakit jiwa, terus ada sosok yang pasien yang sakit jiwanya. Tuh lihat tadi ada muncul lagi ya sosoknya. Banyak banget sosok di sini guys. Game ini kalau penakut sih jangan ya. Dan juga ada kisah nyatanya apalagi. Oke, kita harus explore tempat-tempat ini. Ya, intinya kita mencari kunci untuk keluar, untuk bisa keluar dari tempat ini mungkin ya. Ini untung ada teman ya, jadi berani nih. Ada guys. Jadi ya seperti itulah gamenya ya. Tapi sosok yang tadi yang di foto belum ketemu ya. Tapi mungkin ada di balik pintu ini nih. Di belakangmu. Tiba-tiba
ada gelap ya, jadi gelap ini tempatnya. Ini rumah sakit jiwa nih. Ya seperti inilah guys gamenya ya, menyeramkan menurut aku sih dan juga berdasarkan kisah nyata. Game Roblox dalam foto ini berjudul Geisha Shenanigans. Berbeda dengan dua sosok sebelumnya yang merupakan monster fiksi modern, game ini mengangkat sosok geisha yang berakar langsung pada sejarah asli dan legenda urban Jepang. Dan ini ada sisi nyatanya ya, kehidupan geisha itu penuh dengan disiplin ketat dan juga isolasi dari dunia luar di dalam distrik hiburan. Dalam budaya horor Jepang ada kisah tentang geisha yang meninggal secara tragis karena dihianati oleh kekasihnya atau dipaksa melakukan hal yang tidak mereka inginkan. Nah, konon arwah geisha itu yang tidak tenang akan muncul di penginapan tua atau gang-gang sempit di Kyoto. Mereka sering terlihat dari belakang dengan kimono yang sangat indah, namun saat menoleh wajah mereka hancur atau tidak memiliki fitur wajah sama sekali. Dan juga ada wajah putih ya, riasan putih tebal pada geisha sering dijadikan elemen horor karena terlihat seperti topeng mayat yang tidak bisa menunjukkan emosi. Jadi flat aja gitu ya. Nah, kalau yang geisha ini nggak bisa dimainkan ya, tapi ini ada sejarah-sejarahnya mungkin ya. Unavailable ya katanya ya. Oke, kita skip aja. Nah, itu dia beberapa foto-foto terkutuk di game Roblox. Apakah kalian masih berani untuk memainkan gamenya ya? Nantikan part berikutnya dari foto-foto terkutuk di game Roblox ya. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. And see you again.